Halo Tribuners, bertemu lagi dengan saya Nimadila Strikarsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Kamis 3 September 2020 yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, Fadel Muhammad mengaku khawatir melihat kondisi pariwisata Bali. Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengungkapkan rasa khawatir dan keprihatinan terhadap kondisi Bali saat ini. Sebab Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dan untuk mendukung bangkitnya sektor ekonomi dan pariwisata karena pandemi COVID-19, Fadel Muhammad mendesak pemerintah Presiden Joko Widodo untuk segera melaksanakan suntik vaksin merah putih tanpa menunggu uji coba. Pihaknya juga mendesak agar Presiden Jokowi tidak menunggu tahun 2021 untuk melaksanakan suntik vaksin corona secara massal, melainkan segera dilaksanakan pada Oktober atau November 2020. Sementara itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan 3 jenis vaksin corona, di antaranya vaksin dari luar negeri, vaksin kombinasi, dan vaksin merah putih. Vaksin merah putih sedang disiapkan oleh konsorsium, dan konsorsium terdiri dari Lembaga Biologi Molekular Eijkman serta sederet perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Sebelumnya, Wakil Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan Indonesia bisa memperoleh 30 juta dosis vaksin untuk diberikan ke 15 juta orang pada akhir tahun 2020. Berita kedua, semua senjata api milik Trinugraha ilegal. Penyidik Polda Bali menggeledah rumah tersangka kasus gratifikasi penerbitan sertifikat tanah dan TPPU Trinugraha di Jalan Pulau Galang, Padang Sambian, Denpasar Barat, Bali. Polisi menemukan 2 senjata api dan puluhan peluru aktif serta sejumlah perlengkapan senjata. Semuanya tak berizin resmi. Trinugraha diduga melakukan bunuh diri di toilet kantor Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar pada Senin 31 Agustus malam. Saat itu ia baru usai menjalani pemeriksaan dan akan ditahan kejaksaan. Peralatan dan senjata api dan peluru yang ditemukan di rumah Trinugraha yakni 1 kotak senjata warna hitam merek Alpha 520 serta 380. Dan kemudian 1 buah magazin hitam, 2 buah sikat pembersih senjata, 1 tas pinggang senjata berisi peluru aktif, 28 butir peluru tajam, 1 selongsong peluru panjang, dan 5 butir peluru kaliber 22, serta sejumlah peluru dan selongsong peluru. Selain peralatan senjata itu, penyidik Polda Bali juga menemukan sejumlah dokumen senjata atas nama Trinugraha. Direktur Reskrimum Polda Bali, Kombes Pol Dodi Rahmawan mengatakan, semua senjata api yang ditemukan di rumah Trinugraha tidak berizin alias ilegal. Senjata yang ditemukan di ruang toilet kantor Kejati Bali juga tidak berizin. Terkait hal ini, Polda Bali bakal melakukan pemeriksaan secara balistik. Berita ketiga, pemerintah bakal menyalurkan bansos tunai Rp500.000. Bansos tunai Rp500.000 akan diberikan kepada 9 juta keluarga penerima manfaat. Bansos tunai ini hanya diberikan sekali. Adapun pencairannya dimulai pada September 2020 ini. Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta agar penggunaan tambahan bantuan bisa dipergunakan dengan bijaksana. Dan dengan penggunaan yang tepat, Juliari berharap bantuan itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk bisa mendapatkan bansos tunai tersebut, penerima harus memenuhi syarat yakni memiliki kartu keluarga sejahtera. Dan selain itu, mereka juga bukan penerima program Keluarga Harapan. Adapun proses pencairannya, bansos ini ditransfer langsung ke kartu keluarga sejahtera. Dan setelah itu, pemegang kartu bisa mencairkan bantuan tersebut dengan cara tarik tunai di ATM atau kantor cabang atau e-warung. Kementerian Sosial juga berencana meluncurkan bantuan sosial beras yang merupakan salah satu program jaring pengaman sosial.
Program ini diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Menteri Sosial Juliari P. Batubara juga menyatakan dengan bansos beras ini diharapkan mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat atau KPM. Bansos beras akan disalurkan untuk keluarga penerima manfaat peserta program Keluarga Harapan dengan sasaran 10 juta KPM. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.